Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani kiram azanikum jami'an. Kita kembali melanjutkan mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui asma dan sifatnya. Di kesempatan malam ini kita akan mengenal dan memperdalam nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah memiliki nama yang mulia, yaitu Al-Hafidh. Ya, Allah memiliki nama Al-Hafidh ataupun Al-Hafidh. Apa arti Al-Hafidh? Yang maha menjaga. Ya, Allah lah yang maha menjaga. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Quran Yusuf, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin." Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik penjaga. Ya, dia Allah Tabaraka wa Ta'ala sebaik-baik penjaga. Penjaga buat siapa? Bukan hanya terhadap orang Islam saja. Karena penjagaan Allah Tabaraka wa Ta'ala ada dua macam, yaitu yang bersifat umum dan bersifat khusus. Yang bersifat umum berarti mencakup seluruh makhluknya Allah Tabaraka wa Ta'ala, termasuk hewan juga, termasuk orang-orang kafir juga. Di mana kita mengetahui terkadang ada orang ingin terkena bahaya dan Allah singkirkan bahaya tersebut. Mungkin banyak kita pernah melihat di video, ada orang yang Allah singkirkan dari bahaya. Mau kejatuhan sesuatu barang, dia Allah pindahkan dulu. Allah izinkan dia untuk berpindah dari tempat tersebut, sepersekian detik terjadi kecelakaan di situ. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga? Dan dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Kemudian hewan pun demikian. Betapa banyak hewan yang mungkin ingin dibangsa, ternyata Allah selamatkan dia. Maka ini adalah penjagaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bersifat umum. Namun ikhwani kiram a'azanikum jami'an, ada penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat khusus, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Bukan hanya penjagaan secara fisik saja, akan tetapi penjagaan dalam syariat juga. Oleh sebab itu ikhwani kiram a'azanikum jami'an, terkadang ketika kita melihat sebuah kemungkaran, ada sebuah kemaksiatan mata misalnya, Allah palingkan hal tersebut in gaib. Bagus ini. Ini adalah kemaksiatan. Itulah penjagaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sedang berselancar di medsos misalnya, dan di medsos, masya Allah, bermacam-macam hal di situ. Kemudian ternyata pada satu kondisi muncul sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk dilihat. Kemudian kita memalingkan hal tersebut. Ya, tidak kemudian menontonnya, menikmatinya. Itulah penjagaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu penjagaan Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman. Dan sebaik-baik penjaga adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah menegaskan, "Fallahu khairun hafidha." Allah lah sebaik-baik penjaga. Di mana ketika kita bermaksiat, ketika kita berbuat salah, Allah tetap menjaga kita. Tidak lantas kemudian menyingkirkan kita, membiarkan kita, tidak. Allah tetap menjaga kita. Dan ikhwan kiram a'azanikum jami'an, salah satu bentuk penjagaan, amalan yang bisa kita lakukan agar kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga dari setiap aktivitas kita dari hal-hal yang berbahaya, adalah anjuran Rasulullah SAW untuk kita berdoa sebelum berangkat kerja atau keluar rumah. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku benar-benar bertawakal, pasrah semuanya urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menggantungkan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak menggantungkan keamanan kepada makhluk-makhluknya. Tidak menggantungkan kepada jimat. Dan Rasulullah SAW telah menegaskan bahwasanya seorang yang menggantungkan jimat faqad asyrak, dia telah menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa sebabnya? Allah sudah menegaskan sendiri, "Wallahu khairun hafidha." Allah sebaik-baik pelindung, penjaga. Kenapa masih minta penjagaan terhadap yang lainnya? Apakah kita tidak percaya dengan penjagaan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dan ketika seseorang mengandalkan penjagaan terhadap makhluk, maka dia akan menjadi orang yang lemah. Selemah-lemah makhluk adalah ketika kita menyandarkan penjagaan kepada sesama makhluk. Makanya tidak heran ikhwan fillah a'azanikum jami'an, apabila seorang menggantungkan jimat sebagai kebal, perkebang dan yang lainnya, kemudian jimat tersebut tertinggal saat dia keluar rumah, apa yang terjadi? Paniknya minta ampun. Jangan-jangan saya nanti
kualat. Jangan-jangan saya nanti mati di tengah jalan. Maka ikhwani kurma'azanikum jami'an, sungguh benar, orang yang menggantungkan keamanan terhadap makhluknya, dia adalah orang-orang yang paling lemah. Maka gantungkanlah semuanya keamanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah sebaik-baik pemberi keamanan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Sesungguhnya tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa melindungi diri kita. Kita tidak mampu melindungi saudara-saudara kita, keluarga kita, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan izin. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan, bagi siapa yang berdoa dengan doa ini, faqad hudita, maka dia akan diberikan petunjuk. Wa wukita, dan dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tanaha minhu syaitan, dan setan akan lari darinya. Bagi orang-orang yang membaca doa ini, maka setan akan menyingkir dari jalan-jalan yang akan dilewati. Maka jangan pernah kemudian kita meninggalkan doa perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Dan itulah yang dikandung di dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hafidh. Al-Hafidh ataupun Al-Hafidh. Di mana Al-Hafidh namanya adalah, atau artinya sebaik-baik pelindung. Allah sebaik-baik pelindung. Maka mintalah perlindungan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang paling kuat, orang yang paling bebas, tidak menggantungkan kepada makhluk-makhluknya. Dan ini tercermin bagi orang-orang yang beriman pada zaman-zaman sebelum kita. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling mengaplikasikan hal tersebut, sehingga seorang pemimpin negara, Nabi Muhammad SAW, tidak pernah minta ada pengawal. Padahal Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agama Islam yang diancam seluruh orang yang menentangnya, diancam oleh orang-orang kafir Quraisy, dan ancamannya adalah pembunuhan, bukan hanya sekedar penyiksaan. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah meminta ada pengawalan dari para sahabat, karena Rasulullah SAW paham sebaik-baik penjagaan adalah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu-satunya penjaga bagi kita dan keluarga kita. Dan mintalah senantiasa penjaga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan doa keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hadza wa a'lam bis-shawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.